Pemirsa, Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menggelar seminar nasional terkait proyeksi ekonomi Indonesia 2025. Direktur INDEF Esther Sri Astuti menanggapi rencana pemerintah terkait PPN 12%. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 yang kini menjadi sorotan masyarakat. Esther menanggapi dengan rencana tersebut maka dikhawatirkan biaya produksi akan naik yang nantinya dapat memberikan banyak dampak seperti pengangguran. Sebab jika di suatu perusahaan mengalami penurunan dalam permintaan barang, namun ongkos produksi lebih besar, maka kemungkinan perusahaan akan melakukan efisiensi. Kalau menurut saya adanya PPN naik 1% ya, sekitar dari 11% menjadi 12% itu akan meningkatkan kenaikan biaya produksi. Artinya apa? Kalau biaya produksi itu naik, ini nendangnya kemana-mana, multiplier efeknya kemana-mana. Demand akan turun, kemudian konsumen akan mengerem ya konsumsinya karena itu demandnya turun. Nah di sisi lain kalau perusahaan itu permintaannya barang itu turun, maka yang terjadi adalah karena ongkos produksinya naik, maka yang terjadi adalah pengangguran gitu, karena perusahaan harus melakukan efisiensi gitu. Di samping itu, Esther juga menjelaskan tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh kabinet baru pada pemerintahan Prabowo Gibran dapat terbagi menjadi dua sisi, baik sisi fiskal dan sisi moneter. Pada sisi fiskal, melihat jumlah menteri, wakil menteri maupun ketua bidang pada kabinet baru memiliki jumlah yang cukup banyak, sehingga dengan jumlah yang banyak akan berdampak anggaran belanja rutin menjadi lebih besar. Menurutnya jika ingin pertumbuhan ekonomi lebih cepat, seharusnya yang lebih banyak ialah anggaran belanja kapital dan modal. Sementara dari sisi moneter, saat ini penyaluran kredit di Indonesia mengalami penurunan, yaitu hanya sekitar 15% yang sebelumnya bisa tumbuh mencapai 18%. Di sisi lain juga industri manufaktur ini penyaluran kreditnya juga di bawah rata-rata tingkat penyaluran kredit yang nasional gitu. Artinya apa? Ada something wrong ya di industri manufaktur. Jadi ini yang harus didorong. Kita mengetahui bahwa tingkat suku bunga ini relatif tinggi ya, sehingga pembiayaan dari sektor-sektor usaha juga relatif terhambat. Ini harus menjadi concern kalau ingin pemerintah ke depan itu bisa achieve di 8%. Sementara para tokoh ekonomi Indonesia membahas terkait tantangan dan proyeksi ekonomi Indonesia 2025 yang akan dijalankan oleh kabinet baru. Turut hadir Amalia Adininggar Widya Santi, yaitu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Bappenas. Kemudian Fadli Hasan, Ekonom Senior INDEF, dan Muhammad Firman Hidayat, anggota Dewan Ekonomi Nasional, hadir secara daring yang juga mewakili Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang tidak dapat menghadiri langsung acara seminar. Demikian laporan Niken Cahyani, Muhammad Jamaluddin, Garuda TV.